Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anatri Islamia dengan NIM C0C020022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya dengan judul PT Bank Sentosa Persero Tbk Kantor Cabang Jambi dalam penyaluran kredit. Yang latar belakangnya, yang pertama, perbankan suatu lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang pemegang peranan penting dalam sistem perekonomian, sehingga dapat dikatakan bank merupakan urat nadi dari sistem keuangan yang beraktivitas menerima simpanan dari masyarakat, yang kemudian dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagian badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa, kepercayaan dari semua pihak yang terkait adalah hal yang sangat penting. Baik bagi pemilik, pengelola bank maupun masyarakat sebagai pengguna jasa bank. PT Bank Sentosa memberikan strategi dalam penyaluran kredit di masa sekarang ini untuk pengembangan usaha produktif maupun konsumtif dan kestabilan ekonomi di masa sekarang juga. Penyaluran kredit di usaha rakyat dengan program pemerintah seperti bantuan presiden. Fasilitas pembiayaan ini dapat diberikan kepada semua pemilik usaha mikro dan usaha rumah tangga, baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha maupun perorangan. Masalah pokok laporan yang pertama, bagaimana strategi bisnis yang dilakukan oleh PT Bank Sentosa dalam penyaluran kredit atau kredit usaha rakyat di masa sekarang ini. Yang kedua, bagaimana syarat pengajuan kredit usaha rakyat supermikro. Dan yang ketiga, bagaimana tata cara pengajuan kredit usaha rakyat supermikro di Bank Sentosa. Tujuan dan manfaat penulisan. Yang pertama, tujuan penulisan sesuai dengan masalah pokok di atas, maka dalam penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui strategi bisnis yang dilakukan oleh PT Bank Sentosa dalam penyaluran kredit atau kredit usaha rakyat di masa sekarang ini. Manfaat penulisannya, yang pertama, bagi perusahaan, laporan ini dapat memberikan saran perbaikan atau masukan bagi perusahaan di masa yang akan datang, khususnya pada proses penerimaan kredit usaha rakyat kepada nasabah di masa pandemi, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, bagi akademisi, laporan ini diharapkan dapat menyediakan petunjuk informasi untuk menambah wacana keakademisian, khususnya bagi perkembangan perekonomian yang semakin maju. Dan landasan teori. Menurut UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk menyalurkannya kembali kepada masyarakat dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkannya taraf hidup rakyat banyak. Menurut Luqman 2003 ayat 16, jenis perbankan dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, jenis bank berdasarkan fungsinya, yaitu bank sentral, bank jenis bank, dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua, jenis bank berdasarkan operasional, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dan yang ketiga, jenis bank berdasarkan kepemilikan, yaitu bank milik pemerintah dan bank milik swasta nasional. Dan yang keempat, jenis bank berdasarkan segi status, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Tamrin dan Sinta 2018 ayat 116 jenis-jenis kredit yaitu yang pertama, 1. Berdasarkan kegunaannya yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Yang kedua, berdasarkan tujuannya yaitu kredit produktif, konsumtif, dan perdagangan. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktu yaitu kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Strategi pengertian menurut para ahli, strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi adalah suatu bentuk untuk rencana yang mengintegrasi tujuan utama, kebijakan-kebijakan, dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Pengertian bisnis. Menurut para ahli, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud agar mendapatkan laba. Bisnis adalah kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Semua orang atau individu maupun kelompok melakukan kegiatan bisnis pastinya untuk mencari keuntungan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tidak ada orang yang melakukan bisnis untuk mencari kerugian. Sejarah singkat Bank Sentosa. Pada awalnya Bank Sentosa didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Arya Wijaratmaja dengan nama Help and Subbank dan Insebekstur Ambenen atau Bank Bantuan dan Simpan Milik Kaum Piyayi yang berkebangsaan Indonesia pribumi, berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir BSN. Pendiri Bank Sentosa Raden Arya Wiratmaja pada periode setelah kemerdekaan RI berdasarkan peraturan pada Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Status BRI berubah menjadi PT Bank Sentosa Persero yang kepemilikannya masih 100% di tangan pemerintah. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat, maka sampai saat ini Bank Sentosa mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah. Budaya kerja pada Bank Sentosa: 1. Integritas, 2. Profesionalisme, 3. Keteladanan, dan 4. Penghargaan pada SDM. Kredit usaha rakyat supermikro. Kredit usaha rakyat supermikro bank adalah Sentosa kredit usaha rakyat KUR ditujukan khusus untuk para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, pelaku bisnis terdampak pandemi, atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif skala rumahan. Plafon yang diberikan sebesar 10 juta dengan tenor maksimal 3 tahun. Suku bunga KUR supermikro 6 bulan pertama adalah 0%, selanjutnya sebesar 6% seperti bunga KUR pada umumnya. Syarat pengajuan kredit usaha rakyat mikro: yang pertama, individu perorangan; yang kedua, berusia 21 tahun atau sudah menikah; yang ketiga, memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan; yang keempat, menjalankan usahanya salah satu platform e-commerce misal Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, dan atau penyedia ride-hailing Gojek atau Grab; yang keempat, tidak sedang menerima kredit dan diperbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan kartu kredit; yang kelima, syarat administrasi identitas berupa KTP, kartu keluarga, dan surat izin usaha dapat berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh e-commerce atau ride-hailing. Cara ajukan kredit usaha rakyat supermikro di Bank Sentosa: yang pertama, secara offline, debitur datang ke kantor Bank Rakyat Indonesia terdekat atau agen BRI yang tersebar di berbagai tempat hingga sampai ke level desa atau dusun. Yang kedua, secara online dengan melalui situs KUR BRI COID. Kesimpulan yang pertama, kredit usaha rakyat KUR adalah kredit pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki anggunan tambahan atau belum cukup. Tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dan mendorong ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua,
penyaluran kredit di masa sekarang ini yang dikelola Bank Sentosa, yaitu kredit usaha rakyat supermikro, dapat menjadi solusi di tengah sulitnya permodalan dan untuk menolong dan mendukung UMKM agar bertahan dan mampu bangkit dari tekanan. Kredit usaha rakyat supermikro adalah kredit usaha rakyat atau KUR. Yang ketiga, dengan pemberian kredit usaha rakyat supermikro dengan fitur yang ditawarkan pada nasabah. Dari kredit ini berupa proses cepat dan mudah, persyaratan kredit yang lebih ringan dari sebelum pandemi, dapat dilakukan secara online dan dapat diproses secara cepat. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.